Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pengantar tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Pola berpikir. Pola berpikir terbagi dua. Yang pertama, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah suatu kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu kebenaran dari fakta yang menurutnya membutuhkan pembuktian. Yang kedua, berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah adalah pola berpikir yang hanya menggunakan akal sehat, intuisi, perasaan, dan prasangka yang sifatnya sementara yang diperoleh secara kebetulan. Selanjutnya, hakikat penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan yaitu membahas segala macam penelitian yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan atau penelitian yang dilaksanakan dalam ruang lingkup pendidikan, baik pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Selanjutnya, tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, untuk menemukan pengetahuan, teori, konsep, atau dalil yang baru tentang pendidikan dengan menemukan fakta baru dan menguji fakta lama tentang pendidikan. Yang kedua, untuk memperbaiki atau memodifikasi teori pendidikan lama dengan mengadakan analisis tentang urutan, internalisasi, dan penjelasan tentang fakta yang muncul dalam kerangka teoritis yang berhubungan dengan kependidikan. Yang ketiga, untuk memperkokoh suatu teori atau generalisasi yang sudah ada dengan mengembangkan konsep, alat, dan teori ilmiah baru dalam bidang pendidikan yang memberikan kemungkinan bagi studi tentang tingkah laku manusia dalam situasi pendidikan. Selanjutnya, fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, dapat menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua, dapat menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai. Yang ketiga, dapat membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dalam dua pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan yang berhasil untuk pembaruan pendidikan. Yang kelima, dapat mengembangkan teori yang lebih memadai dan valid tentang proses pendidikan serta pengorganisasian usaha. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian dalam bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti sampel atau populasi tertentu. Yang kedua, penelitian kualitatif. Metode penelitian ini seringkali digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi objek alamiah. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap objek-objek tertentu dengan cara sistematis dan jelas. Yang keempat, penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 persyaratan, yaitu peneliti harus melakukan kegiatan mengontrol, kemudian memanipulasi, serta melakukan observasi. Yang kelima, penelitian tindakan kelas. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian terhadap refleksi diri berdasarkan yang sudah dilakukan partisipan selama ini dalam situasi-situasi sosial agar bisa memperbaiki praktek yang dilakukannya. Yang keenam, penelitian R&D. Penelitian ini mengembangkan strategi yang ampuh untuk memperbaiki praktek, maksudnya untuk mengembangkan produk baru. Selanjutnya, komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul. Judul penelitian biasanya dirumuskan dalam kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif yang minimal mengandung 3 unsur, yakni bentuk permasalahan yang terjadi ganjalan bagi guru, cara yang akan ditindaklanjuti, dan lokasi penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah biasanya berisi tentang segala sesuatu yang menjadi alasan kenapa masalah tersebut perlu diteliti. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diketahui melalui penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dicantumkan sebagai sumber referensi yang digunakan. Yang ketujuh, kerangka konsep dan hipotesis.
Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh peneliti. Sedangkan hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar dan mungkin juga salah. Yang kedelapan, metode penelitian. Metode penelitian adalah desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran siapa responden atau sumber informasi. Yang kesembilan, jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian ini harus dibuat dalam tabel dengan mengacu waktu pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan. Yang ke-10, lampiran. Lampiran ini biasanya berisi yang pertama CV, yang kedua RBA penelitian, yang ketiga salinan SK, yang keempat salinan NPWP, yang kelima salinan nomor rekening. Selanjutnya, tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama, tahapan persiapan. Kita harus menentukan pokok bahasan, identifikasi masalah, survei lokasi, melakukan perizinan, menyusun instrumen, melakukan uji coba instrumen, analisis dan divisi, menentukan populasi dan sampel, serta melakukan kelas eksperimen. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, kita harus melakukan tes awal, memberikan treatment kepada kelas penelitian, selanjutnya melakukan fast test. Selanjutnya, tahapan akhir. Yang pertama, analisis data, yang kedua, uji hipotesis, yang ketiga, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hambatan dalam penelitian. Yang pertama, biaya penelitian. Yang kedua, sarana penunjang. Yang ketiga, sumber daya manusia. Nah, solusi terhadap hambatan tersebut adalah menyesuaikan dan memilih metode penelitian berdasarkan permasalahan tersebut. Baiklah, sekian. Terima kasih.